Sepertinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang Jumat ini insyaallah kita masih dapat berikan kesempatan dari Allah dapat melaksanakan salat pada Jumat dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada Jumat ini, Allah hendaknya berikan kesempatan bagi kita untuk mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti, dan Allah hendaknya mudahkan bagi kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya selama masa hidup kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami menyampaikan ketugas seluruh pada siang Jumat yang berbahagia ini, dapat kami sampaikan kepada kita semua bahwasanya waktu sholat Jumat kita jam 12:25, kurang lebih 2 menit lagi. Oleh karena itu, pada waktu yang singkat ini kami himbau kepada seluruh kaum muslimin jamaah Masjid Baitur Rahman yang masih berada di luar, yang masih berada di rumah, yang masih dalam perjalanan, mari kita bersegera menuju yang masjid yang kita cintai ini, karena sebentar lagi sholat Jumat akan kita laksanakan. Baik, adapun infak masjid dalam hal ini belum dapat kami sampaikan karena belum disampaikan kepada kami. Namun tentunya ada kaum muslimin dan muslimat yang berinfak untuk masjid yang kita cinta ini. Oleh karena itu, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala balas hendaknya Allah ridhokan rezekinya, Allah berkahkan pada rezekinya, Allah senantiasa menerang rahmat sehingga senantiasa dalam hidup lindungan, dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melancarkan umurnya, dan begitu juga hendaknya untuk kita yang membacanya. Ala hazin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, adapun petugas sholat Jumat pada tanggal 15 Agustus 2025, 20 Safar 1440 Hijriah, sebagai khatib yakni Al-Ustaz Habib Zulfahri, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, dan sebagai imam orang tua kita Bapak Basri, dan sebagai bilal yakni saudara agama kita Sarwani. Kepada petugas-petugas yang kami sampaikan, sampai waktunya kita persilakan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.
Masyarul muslimin wa khidmatul mu'minin rahimakumullah. ووفقني وإياكم بما يحبه ويرضى. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين والغربتان فيها مكان ركعتين من الفضل. وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ولا يتكلم فقد لغى ولا يعلم. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'Illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai nikmatnya yang tiada terkira banyaknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Khotib wasiat khusus untuk diri khotib sendiri dan umumnya hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa hari ke depan bangsa Indonesia ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80 tahunnya. Kemerdekaan merupakan salah satu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada bangsa ini. Setelah dijajah selama lebih kurang 3,5 abad lamanya, kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari bangsa lain. Tentu saja atas bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana kebatinan yang dirasakan oleh para berjuang waktu itu bahwa kemerdekaan merupakan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu terungkap di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Inilah gambaran para pejuang yang merasa bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang patut disyukuri. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 6 dan ayat 7 dan ayat 8. Mudah-mudahan bagian renungan kita semua pada Jumat kali ini. Di dalam ayat 6 Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diingatkan tentang kisah Nabi Musa yang mengingatkan umatnya, Uskuru ni'matullah alaikum
Ingatlah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu sekalian. Jika Allah menyelamatkan kalian dulu dari Fir'aun dan kroni-kroninya yang menimpa kehinaan, membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan anak perempuannya, tetapi tetap di dalam kehinaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan kepada kita semua. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berlaku kita sebagai umatnya. Kita bangsa Indonesia, bahwa kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kaum Bani Israel diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari cengkraman Fir'aun dan kroni-kroninya. Dan yang menarik untuk ayat ini, wa fi zalikum bala min rabbikum azim. Dan di dalam ayat yang disebutkan tadi terdapat ujian yang sangat berat. Apakah kita sanggup mensyukuri nikmat Allah itu, atau sebaliknya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena itu pada ayat yang ke-7, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Tetapi ketika apabila kita kufur atas nikmat yang hari ini yang telah kita terima, maka azab Allah sangatlah pedih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangankan orang-orang kafir yang benar-benar mengingkari nikmat, kita pun orang mukmin tak sanggup secara optimal. Oleh karena itu, ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa sekiranya kita mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambahnya. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Mungkin ada kesan yang ada di pikiran kita saat ini. Ketika kita dengan ayat yang ke-7 tadi, seolah-olah Allah membutuhkan rasa syukur dari manusia. Dijawab di ayat yang ke-8, seandainya kalian kufur atas nikmat Allah, semua manusia yang ada di muka bumi ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Artinya hadirin, Allah tidak membutuhkan rasa syukur dari manusia, sebab barang siapa yang bersyukur sebenarnya manfaat syukurnya itu kembali kepada dirinya. Kalau sekiranya manusia dan jin mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka takwa kepada Allah Subhanahu, maka Allah tidak menambah kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah, karena Allah memang sudah mulia. Dan sebaliknya, anda semua orang kufur atas nikmat Allah, itu pun tidak mengurangi kemuliaan Allah, karena Allah sudah terpuji dan Maha Kaya. Itu ada di dalam sebuah hadis qudsi. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang melihat bekas-bekas nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-Nya dan ditampilkan oleh manusia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Para ulama kita membagi bentuk syukur itu sebagai 3 bentuk bagian. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Kita menerima nikmat itu dengan penuh kebahagiaan. Yang kedua, syukur bil lisan, yaitu menyebut pemberian. Terus terang kita terbatas untuk memuji nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah secara optimal. Karena itu syukur di lisan diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Wa qulil alhamdulillah, katakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Itulah syukur lisan. Dan paling berat adalah syukur bil arkan, bersyukur dengan perbuatan. Artinya memanfaatkan nikmat itu
sesuai kehendak pemberinya. Jadi kalau nikmat kemerdekaan itu dimaksudkan dan membebaskan manusia dari cengkraman penjajah, kalau para pejuang berharap setelah kemerdekaan bermanfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka orang-orang yang bersyukur akan menjaga kemerdekaan ini dari penjajahan lain dan penjajahan bangsanya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini dengan mendekat diri dan kepada Allah dan mendoakan para pahlawan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat Allah itu sangatlah banyak sehingga kadang-kadang manusia tidak pandai mensyukurinya karena dia bingung dari mana dia memulai. Oleh karena itu, untuk memantapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan, seorang bijaksana pernah mengingatkan kita, tadzakar ma'akul nikmatan zawalaha. Setiap kali nikmat yang kita dapat, coba ingat-ingat bagaimana kalau kita kehilangan nikmat itu, atau kita baru saja merasakan sebuah nikmat, ketika itu kita kehilangan nikmat tersebut. Pernah suatu ketika Harun al-Rashid merasa haus dan meminta pembantunya menghadirkan segelas air. Ketika pembantunya datang, kemudian kebetulan di situ ada penasihat beliau, seorang ulama, mengambil air yang segelas itu, lalu bertanya, wahai khairul mukminin, kalau Tuhan tidak mendapatkan air di luar kecuali yang di gelas ini, berapa Tuhan berani bayar? Karena mungkin selama ini dia merasakan segalanya serba ada. Dia mendapatkan pertanyaan itu bingung. Lalu ulama itu bertanya, berani berapa Tuhan membayar dengan setengah kekayaan Tuhan? Kalau Tuhan tidak membelinya, Tuhan akan terancam kematian karena haus. Okelah, kalau begitu saya beli, kata Harun al-Rashid. Kalau gitu silakan Tuhan minum. Setelah minum, ulama tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau air yang satu gelas itu sudah masuk ke dalam perut Tuhan, kemudian susah keluar, berapa Tuhan berani bayar dokter untuk mengeluarkan air itu? Termenung lagi Harun al-Rashid, berapa ya? Berani nggak Tuhan bayar dengan harta Tuhan yang tersisa? Bingung dia berpikir, daripada saya tidak bisa buang air kecil, saya serahkan harta untuk diberikan kepada dokter guna mengalirkan air yang sudah masuk ke perut saya. Ulama tadi berkomentar, betapa mahalnya air segelas ini sehingga menghabiskan seluruh kekayaan Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita semua. Mungkin dalam pandangan kita itu nikmat yang kecil, tapi baru kita merasakan itu sebagai sebuah nikmat ketika kita kehilangan nikmat tersebut. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa kemudian tidak kita syukuri,
bahwa kita baru saja merasakan penderitaan itu ketika kita kehilangan kemerdekaan ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bahan renungan untuk kita semua di saat-saat bangsa kita berbahagia memperingati kemerdekaannya yang ke-80 tahun. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu kullu rasulin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabati Rasulillahi ajmain. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al baldatana baldatun thayyibatun mubarakatun maqbul. Allahumma itfa'nal bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma. Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi Filistin. Allahumma ya Allah berikan kemerdekaan untuk negara Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kami anak-anak bangsa umat yang bersyukur atas kemerdekaan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ولسن صلاة بسبب الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول
Iya. Iya. منكم تقبل يا كريم. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lah. Iya. Ano, tapos ano, Ya, dan tahu. masukkan plastik dulu kan. Iya. Mas, hitung masjid lerangnya biar aku. Mana kantongnya mana?
Pinjam. Kata-katanya di tempat ini, Pak. Ah, Kata-katanya di tempat ini. enggak dalam. Dalam apa? Bisa dah bilang sama teman dia paling kuat. Hah? Satu ibu ya. Biar aku jadi pakai Iya. lagi. Ya. Saya datang. Masuk dalam aku. Sampai 3 sampai 5 1 7 sampai 5 7 8 9 10 10 Satu bawaan. Iya iya. 168 Tapi dapat masih kan? Tua mau kan? no aku belum kan tangga lah zona oke kan Ya. Hah? Apa nih? Oh iya. Apa anak lah masuk dalam apa? Ya. Satu. 168 dan setelah itu